Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Doa berkah, doa rahmah juga kita panjatkan untuk junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah, Pak Guru. Alhamdulillah. Ya, pagi ini walaupun mendung kita sehat walafiat. Ini ada Pak Azhari menemani jauh dari tempatnya pribadi. Ada Bu Mila bersama orang tuanya menemani kita jauh, entah di Eropa sepertinya. Ada juga Bu Faridah yang menemani kita bersama suami tercinta dari sebuah acara kondangan ya. Hati-hati Ibu, mudah-mudahan dimanapun juga Ibu Bapak berada, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk istiqomah terus meniti jalan ini sehingga kita sampai kepada tujuan akhir kita yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dirahmatinya. Dengan demikian cita-cita kita untuk bahagia di dunia dan akhirat bisa menjadi nyata. Ibu Bapak yang kami hormati, ya, alhamdulillah ada warna penampakan warna biru-biru sebentar. Mari kita awali kajian kita, diskusi kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini akan sampai pada review terakhir ya, review terakhir untuk pelajaran kita yang ke-29 ya, insya Allah 29. Pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan masuk ke pelajaran baru insya Allah. Mudah-mudahan Allah merestui, menakdirkan kita untuk melanjutkan, karena semakin hari ini pejuang kita berguguran di tengah ujian kesabaran dan kesungguhan. Mudah-mudahan kita bisa terus lanjut ya dengan tenaga yang bertambah. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan pelajaran kita yang ke-30 insya Allah, pelajaran baru nantinya. Ya, ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini akan melihat dari awal ya, akan melihat dari awal pelajaran kita, dan hari ini kita akan fokus pada level ke-4 ya dari 5 level yang kita targetkan. Ibu-ibu, Bapak ada yang ingat level ke-4 itu apa? Ibu, Bapak ada yang ingat level ke-4 itu apa? Ibu, Bapak, apa ada yang ingat level ke-4 itu apa? Posisi, Pak Guru. Iya, baik. Posisi kata di dalam kalimat. Jadi fokus perhatian kita itu, kita tidak akan membahas makna kata, kecuali itu nanti diperlukan.
kita tidak akan membahas bentuk kata kecuali nanti diperlukan. Kita tidak akan membahas jenis kata kecuali nanti kalau itu diperlukan. Tetapi hari ini, dan ini akan menjadi pamungkas untuk pelajaran kita yang 29 adalah kita fokus kepada posisi kata di dalam kalimat. Berhubung yang sudah kita pelajari di kelas kita adalah subjek predikat versi awal, yaitu versi fiil fa'il, maka yang akan kita fokuskan adalah itu tadi pada fiil fa'il yang ada pada pelajaran ke-29 ini. Jadi kita akan seperti tadarus ya, seperti tadarus, Ibu, Bapak baca, lalu mana fiil, lalu apa fa'il, kemudian lanjut lagi bergantian begitu seterusnya. Sudah siap? Ibu, Bapak sekalian? Insya Allah. Iya, baik. Sudah siap ya. Baik. Pak Guru, maaf Pak Guru. Ya. Yang pelajaran. Baik, silakan. Judul pelajaran kita yang ke-29 apa? Asarul Qur'ani fil Arab. Iya, baik. Apa ada fi'il di dalam ungkapan tersebut? Asar pengaruh Quran. Fi'il Pak Guru. Iya, apa ada fi'il di dalam judul pelajaran kita? Nggak ada. Ya, oke, kita lanjut. Ya, silakan baca potongan pertama, kalimat yang pertama ya. Kanal Arabu dhalin. Ya. Kana arabun dolin. Apa ada fi'il fa'il? Ada fi'il Mana fi'ilnya? kana. Iya, fi'il apa? Fi'il madin. Iya, baik. Mana fa'ilnya? Huwa. Ada di dalam ini. Huwa siapa maksudnya? Huwa yang ada di kana ini. Iya, huwa siapa maksudnya? Dahulu orang Arab. Iya, orang Arab. Apa ada orang Arab di dalam kalimat tersebut? Bangsa Arab. Bangsa Arab. Apa ada di situ? Arabunya? Iya, bagus. Dia terletak setelah fi'il apa sebelum fi'il? Setelah fi'il. Berarti Arabu ya? Oke, bagus. Jadi begitu ya. Jadi jika yang kita maksud ya berdasarkan pemahaman kita tentang fa'il, yaitu berdasarkan pemahaman kita tentang domir di dalam suatu fi'il, jika kata yang tergantikan itu ada di dalam kalimat setelahnya, maka itulah dia fa'ilnya. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Ya'buduna alihatan la tanfa'u wa la tadurru. Apa ada fi'il, fa'il di situ? Ada Pak Guru. Oke, bagus. Silakan. Ada berapa fi'ilnya? Fi'ilnya ada 2. Ada 2. Yang pertama apa? Ya'budun. Oke. Terus yang kedua apa? Tanfa'u. Iya, oke, bagus. Semua yang hadir pada majelis pagi kita ini memahami bahwa di dalam potongan kalimat kedua, fi'ilnya ada 2? Iya, Pak Guru. Iya, bagus. Perhatian kita kurang teliti karena sesungguhnya ada tadurru, itu fi'il yang ketiga. Iya, benar. Baik, gitu ya. Jadi ini ketelitian harus sering dibangun ya, ketelitian. Baik, kita lanjut berikutnya. Yang pertama ya'budun. Fa'ilnya apa? Waunun. Oke, bagus. Berikutnya yang tanfa'u. Fa'ilnya apa? Nahnu. Dari mana diduga nahnu? Bentar dulu Pak Guru. Ya, siap. Hiya. Hiya, bagus. Hiya ini, domir ini rujukannya kemana? Tak di depan bukan? Tak di depan. Ya, itu tandanya. Itu tanda ya. Itu tanda. Ini soal bahasa teknis ya. Jadi kalau saya mengatakan tanda itu beda maksudnya ketika kita mengatakan rujukan. Rujukan itu istilah lainnya adalah kata yang digantikan.
Karena apa? Kata hiya itu adalah domir. Dalam bahasa Indonesia kita itu persamaannya adalah kata ganti. Kalau dia namanya kata ganti berarti ada kata yang dia gantikan. Oke ya, kata dia kemana. Sehingga kita bilang bahwa ini kembalinya kemana gitu. Kata ini kembali ke kata gantinya kembali kemana atau menunjuk kemana gitu. Dalam bahasa Arab menunjuk kemana, kembali kemana itu diistilahkan dengan merujuk kemana gitu ya bahasanya. Rujuk itu kan bahasanya kan kembali gitu. Bahasa udah jadi bahasa Indonesia sih. Kalau istilah Arabnya nanti saya punya istilah Arabnya, tapi saya belum menggunakan istilah itu ya, belum menggunakan istilah itu. Mungkin ibu bapak kalau ada yang sudah belajarnya tingkat tinggi, itu istilah Arabnya marja domir. Tapi kita belum menggunakan itu karena bukan itu intinya, bukan di istilah intinya. Merujuk kemana? Hiya pada kata tanfa'u. Alihah. Iya, oke, bagus. Fiil berikutnya adalah taudurru. Apa failnya? Hiya juga. Fa'il. Iya, hiya juga. Hiya juga. Baik. Hiya yang merujuk kemana? Alihah. Iya, oke, bagus. Oke, baik. Itu potongan kedua, pertama dan kedua sudah. Kita lanjutkan berikutnya. Potongan yang ketiga. Fahadahumullahu bil Qur'an. Silakan dikenali fiil fa'il pada ungkapan tersebut. Fahada fiilnya. Fiilnya apa? Fahada. Iya, bagus. Kemudian fa'ilnya? Humu. Baik, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Fahada itu berapa huruf? 2. Pa sama hada. Ibu-ibu menghitung kata apa menghitung huruf? Kata. Oh. Iya, 3 huruf. Kalau huruf 3. Kalau kata Ibu menghitung kata apa menghitung huruf? Huruf. Hurufnya ada berapa? 3. Coba kita hitung ya. Yang pertama ada huruf apa? Fa. Kemudian sudah itu ada huruf apa? Ha. Oke, kemudian setelah itu huruf apa? Da. Kita punya berapa huruf sudah? 3. Kembali lagi kita kurang teliti. Karena apa? Karena sesudah dal itu ada alif. Alif. Ya, setelah dal itu ada alif. Baik. Mari kita lihat berikutnya. Fahada ini fiil apa? Yang fiilnya cuman hada. Oke, kalau begitu ini ada komunikasi yang masih tersumbat ya. Ini komunikasi ada yang masih tersumbat. Yang kita tanyakan fiilnya ternyata yang bukan fiil juga diikut sertakan. Diikutin. Bukan. Baik, kita lanjutkan. Berarti bukan fahada ya fiilnya ya? Hada. Ya, bagus ya. Jadi fiilnya adalah hada, failnya adalah humu. Oke, kita lanjutkan ya. Hada itu fiil apa? Madi. Ya, domirnya apa? Huwa. Oke, baik. Jika hada itu adalah domirnya huwa, apa cocok failnya humu? Tidak. Kira-kira apa argumentasi dasar yang perlu kita perhatikan untuk mengatakan bahwa humu nggak cocok untuk menjadi fa'il bagi kata hada? Berarti Allah, Pak Guru. Nah, jangan begitu nih, suka loncat-loncat nih. Belajar suka loncat-loncat begitulah. Yang memang bagus sih, kelihatan pinter, tapi nggak fondasinya itu jadi rumah itu, bangunan rumahnya jadi nggak kokoh gitu. Belum tiang-tiangnya belum selesai udah bikin dipasang, atap. udah bikin atap. Pasang atap, begitu ada angin roboh rumah. Gitu. Baik, apa kira-kira apa argumentasinya bahwa huwa domir hada tidak cocok kalau fa'ilnya adalah hum. Karena hum ini posisinya objek. Enggak, bukan begitu. Bukan itu arah pertanyaannya. Mengapa argumen dasarnya huwa yang merupakan domir, ya, domir yang ada di hada, itu kemudian kita mengatakan bahwa nggak cocok kalau fa'ilnya adalah hum.
Yang sedang kita bangun ini ibu-ibu ya, yang sedang kita bangun ibu bapak adalah bahwa ada keterkaitan erat antara domir pada fiil dengan apa? Dengan fa'ilnya. Kan gitu itu, coba lihat catatan kita sebelum-sebelumnya. Ya, Pak Guru. Saya sering mengatakan begitu ilmunya, bahwa ada keterkaitan erat antara domir dengan fa'il. Bahkan apa gitu? Bahkan jika kata yang dimaksud itu tidak ada, maka domir itulah yang menjadi fa'ilnya. Gitu. Monggo, coba kira-kira apa argumentasinya? Kalau tidak ada ide, tolong disampaikan ya supaya efisien, sehingga saya punya alasan untuk memberitahu orang yang tidak punya, berbagi kepada orang yang membutuhkan, gitu ya. Nggak punya ide, Pak Guru. Ya, oke, bagus. Jadi idenya adalah huwa itu tunggal, hum itu jamak. Oh iya. Sederhananya begitu. Iya, Pak Guru. Sederhananya begitu. Jadi ada kesesuaian antara fiil ya, antara fiil, kemudian di fiil itu ada domir. Nah, kemudian domir dengan fa'il itu ada kesesuaian dari segi apa? Dari segi bahwa dia tunggal ataukah jamak. Nah, begitu juga nanti kalau kita pernah ingat ya, kalau kita masih ingat ciri khusus bahasa Arab di awal itu ada kaitannya juga nanti mudzakkar dan muannats. Karena itulah ibu-ibu, bapak-bapak, mengapa saya secara pribadi itu bersungguh-sungguh betul untuk mengajak ibu-ibu untuk mengingat ciri khusus bahasa Arab. Kenapa? Karena disitulah fondasinya. Dia memang sederhana, kita bicara soal mufrad jamak, kemudian mudzakkar muannats, sederhana memang. Ini luar biasa, ini guru kita, Pak Hidayat, bagi saya ini menyusun bukunya itu dengan ilham. Bukan ini ya, bukan kaleng-kaleng, itu guru memang benar-benar guru besar gitu ya, sehingga menyusun kita berikan di arah awal bahwa untuk fondasi dasar memahami bahasa Arab, kenali ada namanya ciri bahasa Arab yang kita sebut dengan mufrad, jamak, mudzakkar dan muannats. Gitu ya, argumentasi sederhananya. Itu yang pertama ya, komentar saya terkait dengan itu. Kemudian berikutnya, ini menunjukkan bahwa ada keterputusan kita antara level 1, 2, 3, dan 4. Memang di dalam kegiatan pembelajaran kita memang ada keterputusan. Karena apa? Karena kita tidak bahas langsung tuh sesudah paham artinya, lalu kita bahas posisi kata di dalam kalimat. Waktu itu sih sudah kita bicara soal subjek dan predikat, tapi keterputusan karena apa? Karena kita lupa. Lupa apa? Yaitu lupa makna. Coba kita lihat ya, coba kalau kita lihat sederhananya. Fa'il itu kan menunjukkan siapa yang melakukan. Sederhananya kan begitu, fa'il itu sebagai pelaku. Hada, apa maknanya hada? Petunjuk. Coba Ibu Bapak jangan lupa bahwa kita sudah menyebut ini sebagai fiil, ya. Kita menyebut dia sebagai fiil. Fiil itu perbuatan. Jadi Ibu Bapak mohon dimanfaatkan. Saya pakai mohon ini supaya apa? Supaya ada ibalah gitu. Ada simpati lah gitu, ada terketuk hatinya lah atau apa gitu. Kalau kita mengenali sebuah kata itu sebagai fiil, mohon itu kemudian diterjemahkan, dipahami dalam bahasa Indonesia atau dipadankan dalam bahasa Indonesia dengan arti-arti yang menunjukkan perbuatan. Ingat Putri, perbuatan, waktu, pelaku. Gitu. Kita ulang lagi ya, pakai ilmu kita ya. Apa maknanya hada? Memberi petunjuk, Pak Guru. Nah, begitu. Sehingga saya enak nanyanya. Ketika Ibu Bapak mengatakan, apa makna hada? Memberi petunjuk. Maka pertanyaannya enak sesudah itu. Siapa yang memberi petunjuk? Dia. Dia. Siapakah dia yang memberi petunjuk? Allah. Nah, itu tuh logikanya, alur berpikirnya. Oke? Iya, Pak Guru. Nah, apalagi coba kalau kita lihat ya, kata Allah itu bunyi akhirnya apa?
Doma. Oh, bukan bunyi akhirnya domah karena bukan U. Allah domah, tapi bunyi akhirnya u. Tuh, ini mah ilmu orang pintar memang bunyi akhirnya apa? Domah. Itu. Kalau kita bunyi akhirnya u. Kenapa kita bertahan pada posisi u kayak orang, mohon maaf ya, kayak orang awam? Lah memang kita orang awam. Emang ente nggak tahu itu namanya domah? Ya tahu sih, tapi kan kita orang awam. Punya ilmu apa? SPBU, SPBU, SPBU. Jadi di otak kita ingin tanamkan begitu, subjek, predikat, nya u. Subjek dalam bahasa Arab itu istilahnya apa? Bisa fa'il, bisa juga yang lainnya. Predikat dalam bahasa Arab itu istilah predikat, kemudian dalam bahasa Arab bisa diistilahkan apa? Bisa diistilahkan fi'il, bisa juga dengan yang lainnya. Gitu. Jadi mohon maaf ya, ibu-ibu, bapak, ini jika memang kok serasa dengan Pak Guru kita kok nggak klop-klop terus ya ngomongnya, karena memang posisi saya ini berhadapan ya dengan orang-orang awam. Dalam pikiran saya begitu. Sementara ibu-ibu, bapak-bapak sudah berinteraksi dengan para guru yang sudah tidak mengurusi orang awam lagi. Bukan salah, bukan. Tapi posisinya berbeda. Berbeda itu bukan berarti bertentangan, sehingga tidak perlu ada yang dianggap salah. Tapi memang ini, akhirnya memang kita harus sering maju mundur, gitu, ngerem lagi, mundur lagi. Oke, begitu ya, Ibu, Bapak sekalian. Sehingga nanti target kita paham itu fa posisinya apa, hada sebutannya apa, humu apa, Allahu apa, bi apa, Al-Quran apa. Insya Allah nanti kita akan secara bertahap sampai pada bagian itu. Baik, kita lanjutkan, Ibu, Bapak sekalian. Apa ada pertanyaan? Ini memang, ini kalau udah ada perbedaan posisi ya, orang awam dengan bukan awam, memang harus sering maju mundur nih, supaya kita berada pada posisi yang sama untuk saling mengerti dan memahami. Ada pertanyaan, Ibu, Bapak sekalian? Nggak ada. Oke, siap. Kita lanjutkan potongan berikutnya. Wa 'allamahumut tauhid. Silakan dikenali fiil fa'il di dalam ungkapan tersebut. Alama. Fiil. Iya. Terus fa'ilnya? Huwa. Oke, bagus. Siapa maksudnya huwa di sini? Allah. Iya, bagus. Allahnya sebelum apa sesudah fiilnya? Sebelum. Ya, oke. Itulah yang kita sebut bahwa ini pelakunya adalah Allah, tetapi berhubung. Berhubung apa? Berhubung sudah muncul terlebih dahulu, maka yang menjadi, gitu ya, maka yang menjadi fa'ilnya adalah domirnya. Itu yang saya sebut, Ibu, Bapak. Jadi domir itu sangat berkait erat dengan domir, dengan fa'il. Gitu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Waja'alahum khaira ummatin fi qurunin madiyah. Silakan Ibu Bapak. Saya sudah bacakan untuk Ibu Bapak sehingga Ibu Bapak bisa fokus di dalam mengidentifikasi mana atau apa fiil fa'il di dalam ungkapan tersebut. Ja'ala. Oh ya benar ya, saya ke Pak Guru ya. Bentar ya. Apa fiilnya? Ja'ala, Pak Guru. Ja'ala. Oke, bagus. Ja'ala. Apa fa'ilnya? Hum. Oke, bagus. Oke. Mari kita tinjat berikutnya. Fa'ala fiil apa? Pak Guru. Ja'ala. Iya, ada apa Bu Ida? Pak Zainal nggak bisa masuk katanya. Oke, mari kita lanjutkan diskusi kita. Ja'ala fiil apa? Madin. Madi. Oke, bagus. Domirnya apa? Hum. Oke, apa ciri bahwa ja'ala ini domirnya hum? Ciri Menjadikan. menjadikan mereka.
Apa ciri? Jangan terlalu banyak yang dipikirkan ya. Ini kelemahan kita ya. Kelemahan kita nggak berpikir teliti karena kita terlalu banyak yang kita pikirkan. Memang berkaitan antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau untuk teliti artinya dipretelin satu-satu gitu. Jadi fokus pada bagian ja'ala, jim, ain, lam. Fokus di ja'ala. Apa ciri bahwa ja'ala itu domirnya hum? Nggak ada Pak Guru. Tak ada. Itu di belakang. Nempel itu ada hum. Bukan, kita tadi mohon maaf Ibu Bapak sekalian, yang kita anggap sebagai fiil itu adalah ja'ala ya, bukan ja'alahum ya. Iya, Pak Guru. Iya, Kalau ja'ala. menyebut bahwa fiilnya ja'alahum juga tetap akan jadi pertanyaan, akan ada pertanyaan lanjutan untuk itu. Berhubung bahwa yang kita anggap sebagai fiil adalah ja'ala, maka kita fokus ke ja'ala. Ja'ala, jim, ain, lam. Fokus, jim, ain, lam. Fokus, jim, ain, lam. Oke, yuk. Apa cirinya bahwa ja'ala itu domirnya hum? Huwa, Pak Guru. Tidak ada. Bukan begitu pertanyaannya. Mohon maaf. Proseduralnya adalah kalau pertanyaannya apa cirinya ja'ala, itu pertanyaannya ada atau tidak ada jawabannya. Nggak ada cirinya. Nggak ada. Oke, bagus. Jadi begini Ibu Bapak, kalau di ja'ala tidak ada ciri bahwa itu domir hum, maka sebaiknya kita tidak mengatakan domir ja'ala adalah hum. Kenapa? Ini supaya kita konsisten. Konsisten pada ilmu kita bahwa pada fi'il madin, di dalam fi'il itu ada cirinya. Di dalam fi'il mudhari, pada fi'il itu ada cirinya. Di dalam fi'il amr, di dalam kata itu, kita nggak usah nyari-nyari kemana-mana. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu apa istilahnya itu apa itu si kata pemerintah itu one table service. Kira-kira begitulah. Jadi selesai di situ gitu. Maka ketika kita melihat ja'ala tidak ada tanda bahwa dia menggunakan domir hum, maka ja'ala itu domirnya bukan hum. Lalu kalau begitu bagaimana kita berpikir? Kalau ini kita anggap sebagai fiil, maka kita harus cari sebenarnya ja'ala itu domirnya apa? Ja'ala domirnya huwa. Oke, bagus. Begitu jadi cara kita ja'ala domirnya adalah huwa. Maka ini seperti tadi ya, hadahumu ini sebenarnya kasusnya adalah hadahumu. Hada itu domirnya huwa, tapi yang dianggap sebagai fa'ilnya adalah humu. Nggak cocok, karena itu adalah jama'. Maka begitu juga halnya kata ja'alahum. Ja'ala domirnya huwa, yang dianggap sebagai fa'ilnya adalah hum, ora cocok. Kenapa ora cocok? Hum itu jama', huwa itu mufrad. Gitu. Pak Guru, jadi kalau kita tulis jawabannya yang kayak hadahum ini, fa'ilnya Allah atau huwa? Fa'ilnya Allah. Kalau Allahnya tidak ada, itu tadi yang kita sebut. Kalau Allahnya tidak ada, baru kita pakai kata ganti. Karena yang Allah, kata ganti itu menggantikan Allah, begitu. Ya, makasih Pak Guru. Nah, seperti kata alama. Alama ini hakikatnya yang alama dengan hada ini hakikatnya sama. Iya. Ya. Hada dengan alama hakikatnya adalah yang melakukan, pelakunya adalah Allah. Tetapi namanya orang punya bahasa, mau diprotes gimana ya? Mau diprotes bagaimana? Memang begitu cara orang berpikir, kita ikut aja logikanya.
Nah, tetapi karena namanya fa'il itu adalah pelaku yang disebut setelah fi'il, pelaku yang disebut setelah fi'il tersebut, maka beda nasib antara hada dengan allama. Bagaimana bedanya? Untuk hada, fa'ilnya adalah Allahu. Tetapi kalau untuk allama, fa'ilnya adalah huwa. Huwa yang juga merujuk ke Allah. Begitu pula hanya dengan ja'ala. Fa'ilnya huwa. Siapa huwanya? Huwanya adalah Allah. Berhubung gitu ya. Allah disebutkan sebelum fi'ilnya, maka yang menjabat posisi fa'il adalah huwa. Maaf. Huwa. Kenyang. Jadi huwa gitu. Nah, nanti diedit ya pada bagian itu. Pak Guru yang edit. Bapak bagus. Ya. Lanjut kita atau ada pertanyaan lain sebelumnya? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya dengan potongan qala ta'ala. Silakan Ibu, Bapak kenali qala ta'ala itu apakah di situ ada fi'il fa'il? Silakan Ibu, Bapak kenali di situ gitu ya. Fi'il fa'il di dalam ungkapan qala ta'ala. Qala fi'il ta'ala. Kalau fi'il ta'ala juga fi'il ya? Kalau berkata ta'ala. Ta'ala kan yang Oke. Qala ta'ala. Apa fi'il dan fa'il di dalam ungkapan tersebut? Silahkan. qala fi'il. Qala fi'il. Qala fi'il. Fa'ilnya? Huwa. Huwa. Oke. Sudah, itu saja. Ta'ala juga fi'il kan? Ta'ala juga fi'il. Fa'ilnya? Oh, berkata. Mantap. Baik. Qala fi'il. Fa'ilnya adalah? Huwa. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi fi'il, fa'il di dalam ungkapan tersebut? Ta'ala. Oke, bagus. Ta'ala. Fa'ilnya? Huwa. Fa'ilnya huwa. Oke, bagus. Dari mana diduga bahwa ta'ala fa'ilnya huwa? Dari mana? Itu bunyi AA. Bunyi Oke, AA. dari mana? Bunyi AA. Bunyi AA. Oke, bagus. Siapa huwa yang pertama? Allah. Iya, bagus. Siapa huwa yang kedua? Allah juga. Allah juga. Iya, bagus. Baik, itu Kan dia pasti, Ibu ya. Bapak. Ada pertanyaan terkait dengan diskusi kita baru saja? Yang ta'ala Pak Guru sebenarnya ragu-ragu. Oh, Iya, betul. ta'ala sebenarnya ragu-ragu. Ragu. Coba dilihat, ta'ala itu berapa huruf? 1, 2, 5. 5. Pokok 5. berapa? 3. 3. Oke, apa hubungan 3 dengan 5? Oh, jamak ya? Pinter jawabannya. Nah, kalau soal jamak mah 3 juga jamak, 5 juga jamak, itu namanya persamaan. Apa hubungan antara 3 dengan 5? Kan berasal dari 3 adalah dasar. gitu. 3 3 adalah dasar. Bentuk dasar. 3 adalah apanya 5? 3 huruf dasar kan? 3 huruf pokok. 3 apanya 5? 3 huruf dasar. 3 apanya 5? 3 apanya 5? 3 adalah 5 3. yang dikurangi 2. 5 kurang 2. Iya. Iya kan 3. Kalau 3 dibalik, apa hubungan 5 dengan 3? Gitu ya. 5 3 adalah tambah 2. lebih tambah 2 dari 3. Gitu.
Itu artinya apa? Lalu kita pahami kalau kita bilang 3 terkait dengan kata dalam bahasa Arab itu kita sebut apa kaitannya dengan 3? 3 Berasal dari 3 huruf dasar. 3 adalah huruf pokok. huruf Gitu ya. pokok. 3 adalah huruf pokok Huruf atau huruf pokok. dasar. Dengan Dasar. demikian ada 2 huruf tambahan. Gitu. Coba ibu-ibu, Bapak ingatkan kita, ini kalau bisa ya, ingatkan kita pola fiil 3 tambah 2. Monggo. Alif sama ta tambahannya. Monggo, ingatkan kita pola 3 tambah 2. Oh, polanya. 3 tambah 2. Ada yang ingat? Tafa'al. Tafa'ala. Terus? Ya tafa'alu. Terus? Tafa'ul. Terus? Apa lagi? Tafa'ala. Ya 3 tambah. tafa'alu. Ya tafa'ul. Terus? Ada lagi? 3 tambah 2. Tambahannya kan hamzat. Ayo lanjut. Polanya apa saja yang 3 tambah 2? Tafa'ala. Ifta'ala bukan, Pak. Salah. Ini Salah. kok saya jadi dilema ya. Kok pertanyaannya ifta'ala bukan? Gitu. Iya, salah. Silakan aja disampaikan saja. Soal benar atau salah mah jangan jadi orientasi utama deh. Kalau bilang ifta'ala bukan, kayaknya itu kan ingin menegaskan bahwa ini benar atau ini benar nggak sih gitu. Sampaikan aja biar ringan secara emosi. Silakan, sampaikan aja. Yang teringat, pola 3 tambah 2. Kalau ibu bapak tidak populer dengan istilah ini, ya karena ini istilah orang awam 3 tambah 2, pola untuk al-mazid biharfain. Al-mazid biharfain. Kan hamzah tambah ta. Hamzah tambah Silakan, pola-polanya apa saja? Tafa'ala, Pak Guru. Ya, terus. Ya tafa'al. Ya tafa'al. Terus. Tafa'al. Terus. Terus. Mana nih? Tahunya sampai master. Nah, baik ya, baik. Terima kasih untuk yang berpartisipasi. Baik, kita lihat nanti, Ibu, dibaca lagi ya. 3 tambah 2. Yang pertama adalah ifta'ala, yafta'ilu, ifti'al. Ya, kalau di kita ya, Pak Azhari, nggak pakai aan ya, bukan ifti'alan, karena masdar itu bisa berubah-ubah. Jadi bukan lan, an. Yang kedua adalah tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ul. Kemudian tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ul. Tapi kalau kita lihat dari runtutannya dari 3 tambah 1, kemudian 3 tambah 2, maka kira-kira begini. 3 tambah 1-nya adalah af'ala, yuf'ilu, if'al. Berkembang menjadi ifta'ala, yafta'ilu, ifti'al. Kemudian yang 3 tambah 1, yang kedua adalah fa'ala, yufa'ilu, taf'il, taf'ilah. 3 tambah 2 menjadi tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ul. Kemudian yang ketiga, fa'ala, yufa'ilu, mufa'alah. Itu di 3 tambah 1-nya. Begitu 3 tambah 2 berkembang menjadi tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ul. Nah, itulah yang tadi bisa membantu Bu Ida dan teman-teman untuk menghilangkan keraguan. Ta'ala itu polanya tafa'ala. Dengan demikian, tidak semua ta itu ya, tidak semua ta itu menandakan anta, tidak semua ta itu menandakan hiya, tapi bisa jadi ta itu menandakan bahwa itu adalah 3 tambah 2. Apa penjelasan saya bisa membantu Ibu Bapak memahami problem yang dihadapi?
Oke, baik. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ini panjang, ini satu ayat. Ini Ali Imran 110 jadi satu bagian. Silakan. Apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Silakan. Ini terakhir kali untuk kita keroyokan. Setelah ini diskusi kita secara individu, ya, secara individu, atau kita akan kelompokkan dulu. Setelah ini diskusi kita yang pertama, potongan pertama untuk yang ibu-ibunya, kemudian berikutnya yang pertama ummahatnya, kemudian berikutnya untuk abaknya, untuk ibu, kemudian untuk bapak, untuk sayyid, untuk sayyidah, gitu ya. Silakan ibu bapak sekarang masih bersama-sama untuk Ali Imran 110 ini, mana yang dikenali sebagai fi'il dan fa'il. Maksimal 5 menit dari sekarang. Ya, bagaimana? Ada berapa fi'il fa'il di dalam ayat yang baru saja dibaca? 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama. Ukhrijat. Oke, yang kedua. Ta'murun. Oke, bagus. Yang ketiga. Ta'hauna. Oke, bagus. Yang keempat. Minun. Oke, bagus. Apa semua hadirin jamaah Zumiyah? Soalnya nggak dipakai Pak Guru, Daltaiyah. minumnya aja. Ya, jamaah Zumiyah Daltaiyah bersepakat bahwa di dalam ayat tersebut ada 4 fi'il. Kurang 1, Pak Guru. Kurang 1, berarti cuma 3 ya? Bukan, maksudnya Tambah lagi. harusnya 5. Tambah lagi 5. Oh, 5. 4 5. kurang 1, saya pikir 3 kalau 4 kurang Tinggal 1. HP, bentar lagi. 4 Harusnya tambah 5. 1. Ya, Tunggu 5. Yang mana tambahannya? kun. Kun. Ya, Tambahannya kun. Oke, baik. Kalau saya kuntum Pak Guru. Oke, bagus. 2 versi. 1 versi kun, yang kedua versi kuntum. Baik, ibu-ibu, kita mulai dari belakang ya untuk mengurangi ini ya, karena untuk belakang ini tidak ada perbedaan, jadi bisa meminimalisir. Kita mulai dari belakang. Tu'minun. Fa'ilnya apa? Tu'minuna. Fa'ilnya apa? Waunun. Waunun. Oke, bagus. Tanhauna. Fa'ilnya apa? Waunun. Oke, Waunun. bagus. Bagus. Ta'murun. Fa'ilnya apa? Waunun. 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 Oke, bagus. Ukhrijat. Fa'ilnya apa? Iya. Apa fa'ilnya? Hia. Iya. Oke, bagus. Hia. Dari mana diduga hia? Tak sukun. Oke, bagus. Ada tak sukun. Nah, baik. Mari kita lihat ya. Kita gunakan ilmu kita ya. Kita ilmu kita. Ya, untuk tak sukunnya kita simpan. Ya, untuk tak sukunnya kita simpan karena dia sebagai penanda domir. Berarti kita fokus ke ukhrija. Ya, kita fokus ke ukhrija di dalam analisis kita. Ukhrija bunyi awalnya apa? Oke. Great. Mantap. Bunyi sebelum akhirnya apa? I. Oke, bagus. Ada komentar lanjutan setelah dipancing dengan UI? Majhul, Pak. Oke, bagus. Pintar. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada jamaah Zumiyah Deltaiyah. Oke. Kapan bentuk majhul digunakan? Kapan bentuk majhul digunakan?
Lupa. Aku lupa. Baik. Bentuk majhul digunakan ketika tidak disebutkan pelakunya. Berarti nggak ada fi'il. Ya, ketika tidak disebutkan pelakunya. Dengan demikian, hiya di sini bukanlah sebagai fa'il. Fa'il. Sebab coba kita lihat ya. Hiya di sini hiya pada ukhrijat itu ke mana rujukannya hiya ini? Itu ke umatin. Oke, bagus umat. Coba baik, mari kita lihat Kak. Ya, makna dasarnya ukhrija apa? Dilahirkan. Makna dasar dulu. Keluar. Lahir. Baik ya. Makna dasarnya adalah lahir atau keluar. Lalu ada hamzah di awalnya. Bisa bermakna Apakah? Bukan. Ini kan fiil ini. Ini kan fiil ini. Ada makna apa? Hamzah di awal fiil? Madin ini. Iya, mekan. Berarti kalau lahir tambah mekan jadinya melahirkan. Iya. Keluar tambah mekan menjadi mengeluarkan. Oke, bagus. Siapakah yang mengeluarkan umat? Allah. Oke, berarti bukan umat dong yang melahirkan, gitu ya? Iya. Sebaliknya, justru umat itu dilahirkan, gitu ya? Justru umat itu dilahirkan. Maka, Ibu, Bapak, jika di dalam apa lawannya majhul, ada yang ingat? Maklum, bagus ya. Maklumin aja kalau ada yang lupa. Namanya juga maklum. Maka ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini kita ingatkan kembali bahwa domir di maklum kaitan erat dengan pelaku atau subjek. Ayo dong, kamu keluar Oke ya. Tetapi kalau di majhul, domirnya itu berkaitan dengan objek. Berkaitan dengan apa? Objek. Berkaitan dengan objek. Gitu. Pak Guru, di majhul domirnya berkaitan dengan objek. Berkaitan dengan objek. Bukan dengan pelaku. Sebab majhul itu pelakunya tidak disebutkan. Gitu ya. Bahasa saya bisa dipahami? Insya Allah bisa. Ya, mudah-mudahan setelah dipahami, diingat ya, sehingga nanti kita akan lebih mudah. Nah, oke, itu dia untuk 4 awal, 4 akhir. Sedangkan mari kita lanjut ke ini ya, ke tambahan ya, dengan 2 versi, ada versi kun dengan ada versi kuntum. Oke, baik, kita lanjutkan diskusi kita, Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau yang menduga bahwa yang pertama itu adalah fiilnya kun, itu fiil apa? Gitu ya. Sedangkan kalau yang menduga itu fiilnya adalah kuntum, pertanyaannya juga sama juga. Tapi jangan buru-buru dijawab ya, jangan buru-buru dijawab. Ini supaya kita bisa menikmati, dan yang lain ini kelihatannya kan secara mayoritas mainstreamnya nggak menduga ya, secara garis utama ini tidak menduga bahwa yang tadi kun atau kuntum itu tidak diduga sebagai fiil. Oke. Jadi pertanyaan pertama yang kita diskusikan adalah kalau kun itu fiil apa? Kalau kuntum itu fiil apa? Sama ya, saya bikin 2, ada atas dan ada bawah. Bu Ida mau di atas apa di bawah? Mana aja. Oke. Pak Zainal mau di atas apa di bawah? Di atas, biasa. Oke, Pak Zainal di atas, Bu Ida di bawah. Pertanyaan berikutnya adalah, setelah mengenali itu adalah fiil apa,
pertanyaan berikutnya adalah domirnya apa, gitu ya. Pertanyaan kedua adalah domirnya apa, sama di atas juga domirnya apa, di bawah juga domirnya apa. Oke, kemudian yang terakhir untuk diskusi dulu adalah apa tanda bahwa itu merupakan domirnya adalah seperti yang disebutkan. Kita mulai dari atas, Pak Zainal milih posisi atas. Kun, fiil apa Pak Zainal? Amr. Oke, bagus. Domirnya apa? Antum. Iya, bagus. Apa tanda bahwa kun itu domirnya antum? Kun itu domirnya. Pertanyaan ini tidak populer, Pak, di kelas Arab reguler atau di Arab tingkat tinggi, Arab Qurani tingkat tinggi tidak populer pertanyaan ini. Jadi saya beri kesempatan Bapak untuk meniru gaya Bu Ida yang meniti karir dari orang awam ya. Bu Ida, kuntum fiil apa? Madin. Oke, bagus. Apa domirnya? Antum. Oke, domirnya antum. Apa penanda bahwa kuntum itu domirnya antum? Tum di belakang. Oke, tum di belakang. Nah gitu Pak Zainal, gayanya. Bapak di tahap terakhir nih, level terakhir. Belum terisi jawabannya. Siap. Ya, monggo. Ya. Jadi pertanyaan diulang, Pak Guru. Oke. Apa cirinya bahwa kata kun itu domirnya antum? Saya bisa mengenali dari wazan, Pak Guru. Wazan. Wis, nah, itu mah ilmu tingkat tinggi itu. Belajar, tapi boleh Pak Guru. lah, ayolah, saya ikutin lah, ibu-ibu. Jadi saya hafal gini, Pak Guru. Ini kun ini adalah kalau di pelajaran Pak Guru itu kan pola 1, 2, 3. Bukan pola apa? Wazan. Wazan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Jadi kana yakunu kun gitu. Karena itu fiil madin, yakunu fiil mudore, kun itu fiil amr. Itu yang saya bisa kenali, Pak Guru. Bagaimana? Ya, jadi saya bisa mengenali dari kun tadi itu urut-urutannya. Karena itu fiil madin, apa Pak? yakunu kana. Iya, fiil bagus. madin, yakunu fiil mudore. Yois, mudore, tempe ore. Iya. Kun fiil amr. Iya, bagus. Nah, coba sekarang kita ikuti ilmunya Pak Zainal. Kana ini ya, kana ini fiil apa? Kana ini? Misal bawa Madin. Madin, bagus. Domirnya apa? Huwa kalau kana. Huwa. Iya, bagus. Coba sekarang Bapak main wazan ya. Kalau kana domirnya huwa, akan menjadi apa dia jika domirnya antum? Kuntum. Nah, itulah dia yang Bu Ida jawab tadi. Oh iya. Nah, Pak Guru, saya mau nanya dulu. Jadi sebentar dulu. Ininya dulu. Bisa diikuti nggak ini ilmunya yang tadi? Bahwa kana itu domirnya adalah huwa, kalau domirnya antum menjadi kuntum. Begitu? Bisa diikuti nggak? Mungkin perlu waktu ya Pak Guru. Soalnya kalau saya... Nggak apa-apa. Itu dulu. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Nanti akan ada komentar terkait dengan ini. Setelah kita tuntas apakah atas atau bawah, itu nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan Pak Zainal. Tetapi tadi sudah dapat ya bahwa kana itu fiil madin dengan domir huwa. Oke. Okay? Kalau domirnya antum maka dia menjadi kuntum. Begitu ya? Betul. Ya, maka itu sinkron dengan ilmu yang Bu Ida pahami. Kuntum adalah fiil madin, domirnya antum, tandanya tum. Yang tidak sinkron di ilmunya Pak Zainal adalah Bapak menduga
kun itu domirnya antum. Ibu, coba yang lain, Pak Azhari juga yang lain. Kalau fi'il amr domirnya antum, cirinya apa? Waw alif. Cirinya U. Apa? Kalau fi'il amr dengan domir antum, cirinya apa? Waw alif. Waw alif. Tuh, kalau tidak ada waw alif, maka domirnya adalah Anta. domirnya adalah anta. Jadi kata kun kalau dia mandiri, betul kata Pak Zainal, bahwa kana yakunu nanti fi'il amrnya adalah kun. Tapi itu domirnya bukan antum. Tetapi domirnya apa? Domirnya adalah gitu. Domirnya adalah anta. Tuh. Lalu bagaimana kalau dia domirnya antum? Kalau kun domirnya antum, ada waw alifnya di ujung. Jadinya apa? Kunu. Gitu. Kunu. Gitu. Kalau domir satu lagi di fi'il amr apa, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah kita pelajari? Sukun di belakang. Kalau kun, domirnya anti jadinya? Kuni. Jadinya begitu ya. Fi'il amr dari kata kana adalah, ada 3 variasi ini. Yang pertama adalah kun, ya kun itu aja, tidak diikutin apa-apa. Kalau sesudahnya tidak ada apa-apa, itu domirnya anta. Lalu berikutnya adalah, kalau domirnya antum, kunu, kalau domirnya anti adalah kuni. Nah, apa persoalannya sehingga tadi cenderung menganggap kuntum? Kecenderungannya adalah karena kita punya landasan ilmu, ada sebagian dari kita yang punya landasan ilmu. Apa landasan ilmunya? Fi'il adalah kata kerja. Sehingga dampak dari pemahaman tersebut tidak langsung tertanam ketika kita mengenali sebuah fi'il, maka otomatis di situ harus dipahami domirnya. Oke ya, sekali lagi setelah kita memahami ada sebuah kata yang kita duga fi'il, jangan lepas bahwa fi'il dalam bahasa Arab itu ada domirnya. Dan domir itu bisa kita kenali dari penandanya. Ini yang saya sebut tadi, ilmu ini tidak populer di Arab reguler, tidak populer di Arab Qurani tingkat tinggi. Nah, baik. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi kuntum adalah fi'il, fa'ilnya apa? Huwa. Dari mana diduga huwa? Dari artinya aja deh Pak Guru. Lihat bentuknya dulu. Bingung saya kalau yang ini Pak Guru masih ragu-ragu. Oke, bagus. Tadi katakan seperti biasa, kenali domirnya apa? Antum. Iya, domirnya adalah antum. Gitu ya. Siapa maksudnya antum di sini? Umat. Ya, maksudnya adalah umat di sini. Tapi maksudnya adalah khaira gitu. Bukan bahwa kalian ini, yaitu kalian ini umat Islam adalah umat terbaik. Siapa maksudnya kalian di sini? Orang Islam. Orang Islam. Apa ada orang Islam disebutkan? Umat Bukan. Orang Islam adalah umat terbaik. Jadi beda gitu ya. Umat Islam adalah umat terbaik. Itu dua hal yang berbeda. Apa umat Islamnya disebutkan? Enggak. Tidak. Oke, kalau itu seperti biasa, jika kata yang dimaksud tidak muncul atau disebut lebih dahulu, maka pakai domir. Jadi apa domirnya? Antum. Apa cirinya bahwa di situ domirnya antum? Apa ciri bahwa kuntum domirnya antum? Akhirannya tum. Nah, berarti fa'ilnya adalah tum. Oh iya. Kalau urijat, Pak Guru, kalau urijat fa'ilnya huwa. Ora ono. Huwa. Ukhrijat fa'ilnya ora ono. Karena apa? Karena domir di majul itu ke objek, bukan ke pelaku. Oh, ora ono ndak ada berarti Pak Guru?
Nggak ada, baru nyambung. Apa kata orang Lombok kalau nggak ada, Bu Ida? Nggak ada, lupa. Lupa. Kalau Bima? Tiwara. Tiwara. Berarti Pak Guru kalau tanya uhrijat kita kosongin gitu failnya? Ya, di situ itu ada fiil tapi tidak ada failnya. Karena apa tadi? Domir yang ada pada fiil uhrijat itu merujuk ke objek. Karena itulah karakternya untuk yang majhul. Bagaimana, Ibu, Bapak? Ada tadi pencerahan? Pak Guru, bahasa Lombok nggak ada, Denara. Denara. Jauh banget ya Pak Guru sama bahasa Banjar. Bahasa Banjar apa? Kededa. Kededa. Banjarmasin masuknya Pak Jenal. Betul, Banjarmasin. Kededa. Pak Jenal orang Kalimantan. Teu aya di dieu mah uhrijat teu aya failna. Iya, teu aya. Baik. Gimana? Ada pencerahan Ibu Bapak sekalian? Ya, Ada pertanyaan? Nggak ada Pak Guru. Baik, kalau tidak ada, maka berikutnya ini sempatkan ya Ibu Bapak, sempatkan untuk mengenali fiil fa'il pada bagian berikutnya. Semampunya gitu ya. Semampunya. Nanti caranya bagaimana? Buat 3 kolom. Nanti kita kasih petunjuk lebih lanjut. Atau 4 kolom. Yang pertama adalah kolom nomor. Mau dari kanan ke kiri apa dari kiri ke kanan? Kanan ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Maju mundur. Kanan, ke kiri. Nah, yang pertama adalah nomor. Nah, kemudian yang kedua adalah ungkapannya. Ya, ungkapannya. Kemudian yang berikutnya adalah fiilnya. Yang berikutnya adalah fa'ilnya. Gitu ungkapan ya. masuknya artinya Pak Guru. Bukan, ungkapan itu maksudnya potongannya itu. Ayatnya misalnya ini ya, fahadahum, misalnya gitu tulis ya. Fahadahum. Fa dan hada gitu. Fahadahumullah, misalnya begitu ya. Ungkapannya adalah fahadahumullah gitu. Ungkapannya begitu, fiilnya ayatnya gitu hada, maksudnya Pak Guru. fa'ilnya Allah gitu. Yang keempat fa'il ya Pak? Iya, yang terakhir adalah fa'ilnya. Nomor, ungkapan, fiil, fa'il. Oke. Iya, baik. Begitu ya? Iya Pak. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian apa yang bisa kita kaji, ya apa yang bisa kita kaji pada hari ini terkait dengan pemantapan aspek fiil dan fa'il. Kalau tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan ini pertanda baik ya bahwa apa yang kita pelajari sudah terpahami. Karena sifat itu dilanjutin Pak Guru. Apa? Sifat kan perasaan udah pernah deh Bu Ida, ada deh rekamannya deh. Bu Ida pernah share ulang di grup deh, coba lihat deh. Apa itu? Yang sifat-sifat. Ya, nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Perkembangan berikutnya kita akan lihat bagaimana respon dari jamaah Zoomiyah Daltaiyah terlebih dahulu. Itu akan menentukan agenda apa kita yang akan kita laksanakan pada pertemuan kita yang akan datang. Begitu ya? Ya, Pak Guru. Ya, karena itu sekali-kali mampirlah di itu ya, di Rumah Maya BAKI Dalta ya, mampir sehingga bisa mengikuti apa isu terbaru yang sedang terjadi. Ya, Ibu Bapak sekalian, di hari Jumat yang berkah ini, mari kita syukuri segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Mari kita syukuri, kita ungkapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan.
beda budaya, beda kebiasaan terkadang menyebabkan kita berselisih, walaupun hakikatnya kita sehati, tapi beda ungkapan bahasa. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.